Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 376. Manajer Taylor, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Janet. Keluarga kami adalah... Bagaimana saya mengatakannya? Tolong jangan menertawakan saya, tetapi kami hanya perusahaan biasa. Kami bahkan tidak dianggap sebagai keluarga bangsawan kelas 3. Namun, bahan konstruksi Jacobs Construction Materials benar-benar cukup bagus. Kualitas kami lumayan. Oh ya, saya memiliki beberapa dokumen di sini. Ada juga beberapa ulasan dari klien kami setelah bekerja dengan kami. Janet tampak sangat gugup, tetapi masih dengan berani memperkenalkan dirinya kepada Selena. Berdiri di hadapannya, manajer Taylor yang sudah menjadi wanita profesional sukses dengan posisi tinggi. Dia mendengar keluarga Drake membayar gaji bulanannya sebesar $1 juta. Dengan bayaran sebesar itu, dia sebanding dengan beberapa direktur. Kamu bahkan punya ulasan dari klien. Selena terkejut dan penasaran. Setelah memperhatikan dengan cermat, dia akhirnya memberitahu Janet, perusahaan Anda memang terlihat bagus. Saya pernah mendengar perusahaan Anda sebelumnya, reputasinya cukup bagus. Karena itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya ingin mendengarkan detail perusahaan Anda. Jacobs Construction Materials bangga dengan kualitas bahan material kami. Namun, perusahaan kami tidak terlalu besar, juga tidak setenar yang lain. Oleh karena itu, saya tidak berharap untuk dialokasikan banyak pekerjaan dalam proyek sebesar ini. Harapan utama kami adalah, manajer Taylor akan dapat mengalokasikan sebagian kecil proyek itu untuk kami. Setelah mengatakan bagiannya, Janet menyesap kopinya, lalu bertanya dengan hati-hati, saya ingin tahu, apakah kami akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda? Melihat ketulusannya, Selena akhirnya tersenyum. Saya akan menandatangani kontrak besok. 85% dari proyek ini telah dialokasikan. Meskipun 15% sisanya tidak banyak, jika kamu melakukannya dengan baik, seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk mendapatkan $1 atau $200 juta. Oleh karena itu, persyaratan kami untuk mitra bisnis juga cukup ketat. Mendengar itu, Janet menghela nafas dalam hatinya. Dari nada bicara Selena, kemungkinan besar dia tidak punya kesempatan. Namun, dia dengan cepat tersenyum pada Selena. Tidak apa-apa, saya mengerti bahwa peluang bekerja sama dengan Anda sangat tipis. Banyak dari keluarga saya bahkan menertawakan saya, mengklaim tidak mungkin mencapai kesepakatan. Bahkan, itu juga ada dalam pikiran saya. Meskipun Selena sudah mengambil keputusan, dia masih bertanya dengan sengaja, karena itu sesuai harapanmu, mengapa kamu tetap datang? Apalagi di luar panas terik, kenapa kamu masih mau menunggu begitu lama? Masalahnya, terkadang kita harus mencoba. Jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu akan hasilnya. Bagaimana jika saya sedang beruntung? Setelah mengatakan itu, Janet duduk sejenak, lalu merasa canggung dan berdiri lagi untuk membayar tagihan. Dia kemudian tertawa dan berkata, manajer Taylor, sayang sekali kita tidak dapat bekerja sama kali ini. Namun, saya berharap kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Ini adalah kartu nama saya. Saya akan membuktikannya kepada Anda di masa depan, bahwa kami adalah mitra bisnis yang baik. Menyelesaikan pernyataannya, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Selena tiba-tiba tertawa. Dia melihat dirinya yang dulu pada wanita muda ini. Kembali ketika dia adalah manajer umum di perusahaan keluarga Taylor, itu tidak diberikan kepadanya seperti Ivan. Dia mendapatkan tempatnya melalui kerja kerasnya sendiri. Apalagi saat dia keluar dari perusahaan, banyak karyawan yang menangis karena menyayanginya sebagai manajer umum. Tunggu sebentar. Saya tidak berpikir saya sudah mengatakan kita tidak bisa bekerja sama, kan? Selena tertawa, lalu memanggil Janet. Manajer Taylor, maksudmu itu? Ketika Janet mendengar itu, dia berbalik dengan ekspresi heran di wajahnya. Yang ingin saya katakan adalah, sisa 15% akan diberikan kepada Anda semua. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Anda harus memastikan kualitasnya. Untuk harga, kami akan mengikuti yang Anda usulkan. Temui saya di kantorku besok pukul 9.30 pagi untuk menandatangani kontrak. Selena menyesap kopinya dan menyilangkan kakinya, namun entah bagaimana, dia tampak sangat anggun. Luar biasa. Ya. Aku pasti akan tiba tepat waktu besok. Aku akan segera kembali dan menyusun kontrak dengan tepat. Janet sangat gembira, dengan cepat pergi.
Bab 377. Gadis ini. Selena tertawa sebelum berdiri dan pergi juga. Namun, dia tidak menyangka seorang wanita seksi dan menggoda, yang duduk di dekatnya telah mengamati mereka untuk waktu yang lama. Baru setelah Selena pergi, wanita itu berdiri dan membayar tagihannya sebelum pergi. Yang ingin kukatakan adalah 15% sisanya akan diberikan padamu. Sudut bibirnya melengkung menyeramkan. Suara yang dia buat, salinan yang sama persis dengan suara Selena. Wanita itu tidak lain adalah pembunuh bayaran yang menempati peringkat kelima, di papan peringkat pembunuh bayaran barat daya, Shadow. Pada saat yang sama, Ivan juga dengan senang hati kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia segera memanggil Cecilia dan kerabat lainnya. "Tuan Ivan, ada apa? Anda tampak sangat bahagia. Apakah sesuatu yang baik sedang terjadi sekarang?" Seorang pemuda dari keluarga Taylor bertanya, sambil cekikikan. "Berita yang bagus. Berita yang benar-benar luar biasa." Tubuh Ivan masih berbau alkohol. Dia memandang Theodore dan Zeus, lalu menyatakan, "Ayah, kakek, kita akhirnya mendapatkan proyek dari Salt Hill Real Estate. Itu luar biasa. Tuan Ivan benar-benar luar biasa." "Itu benar. Kamu berhasil mendapatkan proyek sebesar itu." Cukup banyak anggota keluarga Taylor yang langsung memuji Ivan. Sebagian besar dari mereka bekerja di perusahaan keluarga Taylor, berada di segala macam posisi. Ivan adalah manajer umum, dan sekarang setelah dia berhasil mengamankan proyek sebesar itu, otoritas dalam keluarga Taylor pada akhirnya akan berada di tangannya. Itulah mengapa mereka harus mendapatkan sisi baiknya atau mengambil risiko memiliki masa depan yang sulit. Namun, beberapa dari mereka tahu di dalam hati bahwa Selena lah yang telah berkompromi dengan mereka untuk mengamankan proyek tersebut. Jika Selena picik dan menyimpan dendam, dia tidak akan berdaya bahkan jika Ivan memohon dengan berlutut dan bersujud. Coba tebak, berapa banyak dari proyek besar ini yang dialokasikan kepada kita? Ivan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Awalnya, Selena tidak setuju dan hanya berencana memberi kita 30%. Namun, berkat pemikiran cepat dan persuasif saya, dia akhirnya membuat banyak kompromi. Pada akhirnya, saya berhasil mendapat 85% dari total proyek." Ivan sengaja menekankan angka 85% saat berbicara, berharap bisa menonjolkan angkanya. Wajahnya dipenuhi dengan keangkuhan. "Tuan Ivan benar-benar hebat. Anda berhasil bernegosiasi untuk 85%. Itu benar. Selena sangat picik jika hanya memberi kita 30%, itu terlalu sedikit. Bagaimanapun juga, kita semua dari keluarga Taylor. Dia memiliki darah keluarga Taylor yang mengalir di dalam dirinya. Itu benar. Kurasa dia sangat picik. Jika itu aku, bahkan jika aku harus menyelamatkan reputasiku, setidaknya aku akan menyisihkan 60% dari proyek itu." Semua anggota keluarga Taylor sibuk berdebat. Namun, Zeus Taylor, tuan tua memiliki ekspresi suram di wajahnya. Selena telah meneleponnya dan memberitahunya tentang jatah 85%. Dia bahkan telah berdiskusi dengannya. Ivan mungkin tidak melakukan apa-apa, namun dia berani kembali untuk pamer dan mengklaim pujian. Jika bukan karena mencoba menyelamatkan reputasi Ivan, Zeus akan mengeksposnya saat itu juga. Bab 378. "Nah, kamu melakukannya dengan baik kali ini." Theodore menyeringai ketika dia memberi Ivan acungan jempol. Dia bukan orang yang berpikiran bisnis, dan akan menghabiskan waktu luangnya menikmati teh atau memancing. Namun, dia memiliki harapan agar putranya berhasil. Kali ini, Ivan akhirnya membuatnya bangga. "Ayah, mau bagaimana lagi? Ini semua demi keluarga Taylor kita. Semua ini saya lakukan, agar kita bisa naik ke jajaran keluarga bangsawan kelas 2. Ini adalah sesuatu yang saya rela lakukan bahkan jika saya harus menanggung kesulitan." Ivan, yang sedang mabuk memukul-mukul dadanya dengan puas. Arogansi yang dia tunjukkan tidak perlu dikatakan lagi. Zeus, di sisi lain, tidak tahan lagi. Dia mengeraskan wajahnya dan bertanya, "Mengapa tidak memberikan hidupmu juga?" Karena itu, dia memberi lambaian tangan. "Sudah larut, istirahatlah. Ivan, kamu juga harus istirahat, pergi untuk menandatangani kontrak pagi-pagi besok. Ini baru resmi setelah kamu menandatangani kontrak. Jangan membuat malu seperti terakhir kali. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menjamin untuk menandatangani kontrak besok pagi, atau aku akan live streaming sendiri sambil makan kotoran untuk kalian semua tonton." Ivan memukul dadanya seperti yang dia janjikan.
Kali ini, dia memiliki kepercayaan penuh. Bagaimanapun, Selena selalu menepati janjinya. Karena dia telah menyetujuinya, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Apalagi, kontrak yang gagal dengan keluarga Wilson sebelumnya adalah kecelakaan. Karena Tuan Tua mengirim mereka pergi, mereka dengan cepat pergi. Sementara itu, Tuan Tua sudah kembali tidur. Segera, hanya Ivan dan Theodore yang tersisa di ruang tamu yang besar. Ayah, ini aneh. Bukankah kakek seharusnya senang dengan masalah ini? Kenapa aku merasa dia tampak tidak bahagia? Ivan mengerutkan kening, akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa bingung. Theodore mempertimbangkan sejenak sebelum berkata, saya pikir mungkin sudah terlalu larut dan dia juga mengantuk. Terlebih lagi, kamu berbau alkohol dan berperilaku kurang ajar. Bisakah kakekmu bahagia? Terakhir kali kamu benar-benar mempermalukan diri sendiri dan muntah di lantai hotel, benar-benar membuat kakekmu kesal. Karena itu, Theodore berhenti sejenak sebelum menasihati, kamu harus mengurangi alkohol. Mabuk bisa membuatmu dalam masalah besar. Tidakkah kamu tahu itu? Baiklah ayah, aku mengerti. Kamu harus istirahat juga. Aku akan pergi tidur. Ivan menjawab dengan tidak sabar sebelum pergi. Keesokan harinya, Selena pergi bekerja pagi-pagi sekali. Namun, saat dia parkir dan keluar dari mobilnya di luar kantor, dia merasakan ketukan di kepalanya. Penglihatannya kabur dan kemudian dia pingsan. Wanita di depannya tersenyum datar, lalu menempatkan Selena di kursi co-driver sebelum pergi. Mereka dengan cepat meninggalkan kota, dan tiba di sebuah rumah bobrok di atas gunung tidak jauh dari kota. Setelah beberapa saat, Selena akhirnya sadar kembali. Dia membuka matanya dan merasakan kepalanya berputar. Dia memperhatikan wanita di depannya dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Itu karena dia melihat dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Aku tidak mungkin mati, kan? Apakah ini sisa jiwaku? Selena terperangah. Dia melihat dirinya menatapnya, tersenyum dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Senyum itu tampak agak jahat. Namun, dia segera menyadari bahwa dia diikat ke tiang kayu. Bukan seperti itu. Aku belum mati. Siapa kamu? Jantung Selena serasa berhenti berdetak. Rasa sakit karena terikat erat dengan tali di lengannya yang terlalu kuat. Dia tidak sedang bermimpi, dia juga tidak mati. Lalu apa yang sedang terjadi? Bab 379. Wanita itu menjawab, ya. Kamu sangat cantik dan baik hati. Tapi itu tidak mengubah fakta, aku telah disewa untuk membunuh dan saya harus menyelesaikan misiku. Disewa? Kamu pembunuh bayaran. Di mana tempat ini? Selena kaget sekaligus takut. Rumah kumuh yang mereka tinggali ini terlihat sangat tua. Selain itu, dia bertemu dengan seorang pembunuh bayaran. Siapa yang menyewa pembunuh bayaran dan ingin dia mati? Ivan. Dia dengan cepat memikirkannya, karena Ivan adalah pria yang pendendam, dan Jack mematahkan tulangnya. Ini saja akan membuatnya menjadi kandidat yang sangat mungkin. Selena kemudian menolak ide itu secepat yang bisa dia pikirkan. Mustahil. Ivan sudah lama ingin mengamankan kontrak. Bahkan, jika dia benar-benar ingin aku mati, dia akan melakukannya setelah kontrak, bukan sebelumnya. Jangan khawatir, kamu bukanlah target yang diinstruksikan, wanita itu berbicara. Aku bukan targetmu, jadi mengapa kau menangkapku? Selena tiba-tiba mengerti. Sekarang aku tahu, kamu menyamar sebagai aku, targetmu adalah suamiku Jack, kan? Selena tersentak kaget karena kemungkinan itu benar. Jika dia ingin Selena mati, dia akan melakukannya sejak awal. Fakta dia menangkap Selena adalah, untuk menarik target sebenarnya yang tidak lain adalah Jack. Selena memikirkan kemungkinan seseorang membalas dendam pada Jack, akan jauh lebih tinggi karena dia telah menyebabkan masalah bagi banyak orang di luar sana. Jack tidak hanya menghalangi Ivan, tetapi juga orang-orang seperti Ken, Neil, dan Michael. Mereka semua bukan orang biasa. Jika mereka ingin Jack mati, itu hanya akan menjadi semudah menjentikkan jari mereka. Cerdas. Wanita itu mengangguk. Jadi, suamimu akan mati hari ini. Kamu tidak bisa menyalahkanku, tetapi kamu bisa menyalahkan majikanku. Siapa majikanmu? Selena mencoba menginterogasi. Kamu sangat lucu. Apakah menurutmu pembunuh bayaran profesional sepertiku, menjadi pembunuh bayaran 5 besar di wilayah Barat Daya, akan mengungkapkan informasi ini kepadamu? Aku, di sisi lain, bertanya-tanya betapa mudahnya memikat suamimu ke sini menggunakan wajahmu. Kamu tidak tahu malu.
Selena memarahi, suamiku adalah seorang veteran dan telah melayani militer selama 5 tahun. Dia bisa melawan selusin orang sendirian. Aku memperingatkanmu, lebih baik kau lepaskan aku dan batalkan misi ini. Kau bisa kehilangan nyawamu jika kamu melanjutkan misi ini. Saya melihat kau mencoba untuk mengancamku di sini. 5 tahun di militer. Dia sepotong kue bagiku, bahkan jika aku tidak menyamar sebagai kamu. Biarkan aku memberitahumu, bahkan Marshal pun tidak akan menjadi lawanku. Seorang Marshal tidak akan menjadi lawanmu. Mulut Selena berkedut melihat kemampuannya. Dia awalnya ingin menakut-nakuti pembunuh bayaran itu, tetapi dia tidak berpikir bahwa pembunuh bayaran itu benar-benar terampil. Dia mulai benar-benar khawatir tentang Jack sekarang. Bab 380. Meskipun dia seorang pembunuh bayaran, Selena awalnya yakin bahwa Jack sendiri juga cukup terampil. Jadi, dia agak percaya diri pada Jack. Jack mungkin orang yang membunuh pembunuh bayaran itu, bukan sebaliknya. Namun, kata-kata Shadow membuatnya khawatir. Dia sangat terampil jika dia bisa mengalahkan seorang Marshal. Jika itu masalahnya, Jack akan berada dalam masalah besar. Selain itu, pembunuh bayaran juga menyamar sebagai Selena. Bagaimana jika Jack jatuh ke dalam perangkapnya? Itu akan menjadi masalah besar. Sangat mudah untuk membunuh Jack jika dia tidak cukup waspada. Seolah-olah pertarungan ini antara orang yang memiliki penglihatan normal melawan orang buta, tentu orang buta secara alami akan dirugikan. Apakah kamu takut sekarang? Apakah kamu khawatir sekarang? Shadow memainkan belati dan mengetukkannya ke wajah Selena. Tahukah kamu kenapa aku suka menyamar sebagai partner targetku? Aku suka melihat raut wajah mereka ketika mereka mati, ekspresi tidak percaya itu. Dengan itu, Shadow berbalik dan tertawa. Sampai saat mereka mati, mereka masih akan berpikir pasangan merekalah yang membunuh mereka. Saya tidak akan pernah menjelaskan diri saya sendiri dan saya tidak akan pernah memberitahu mereka alasannya. Mereka akan mati dalam kebingungan. Kamu gila. Karma akan menimpamu. Mata Selena memerah saat dia menatap Shadow dengan kebencian. Untuk meyakinkanmu, saya akan meninggalkanmu di sini saat kau melihatku membunuh lelakimu di luar. Kau bisa berteriak sekuat tenaga, tetapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu akan hidup dalam kesengsaraan selamanya, setelah menyaksikan dia meninggal secara langsung di depan matamu. Saya senang untuk berpikir bahwa, membunuh adalah sebuah ritual untuk dipraktikkan. Dan semua ini adalah bagian dari ritual. Kebencian memenuhi mata Shadow, hidup Selena tidak ada artinya baginya, bagaikan semut di matanya. Aku menantangmu untuk tidak menyamar sebagai aku untuk melawan suamiku. Bagimu untuk menyamar sebagai aku, hanyalah tipuan kotor karena kamu bukan tandingannya. Selena menggeram. Dia benar-benar mengkhawatirkan Jack. Apa yang akan terjadi padanya dan Kylie jika dia mati? Mereka baru saja bersatu kembali, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Menyaksikan Jack mati di depannya, adalah hal terakhir yang tidak akan pernah dia inginkan. Kau mencoba memprovokasiku, kan? Akankah dia memiliki kesempatan yang lebih baik jika aku tidak menyamar sebagai kamu? Hanya sedikit, kurasa. Huff, kau bukan hanya sebuah vas kosong, bagaimanapun juga, kau punya otak dan cerdas. Shadow menyeringai lalu melanjutkan, omong-omong, aku sangat menyukai wajahmu, sangat sempurna. Terlihat baik dan mudah didekati. Aku menyukainya. Bagaimana dengan ini, aku akan menggunakan wajahmu untuk misiku lain kali. Mari kita lihat, berapa banyak orang dapat menerima ketika wajah ini akan dikenal sebagai wajah pembunuh. Setiap anggota keluarga yang menyaksikan pembunuhan itu akan mengenalimu sebagai pembunuhnya. Apakah mereka akan mengejarmu? Saya sangat penasaran dan ingin tahu. Kamu. Selena hampir pingsan karena marah, tetapi dia masih mencoba untuk berkata. Aku menantangmu untuk tidak memakai trik murahan seperti itu. Kamu mempunyai wajah jelek, bukan? Kamu sangat jelek sehingga kamu tidak akan berani keluar tanpa menggunakan topeng, kan? Shadow tidak sabar dengan Selena pada saat ini. Berhenti berbicara, apa yang kamu tahu? Ini adalah transfigurasi. Apakah kamu tahu transfigurasi? Jalan yang tidak berguna.